Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Kali ini kita akan belajar materi ekosistem. Kita simak dulu yuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang dibangun oleh adanya interaksi antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Nah, adik-adik, dari pengertian ekosistem ini, kita tahu bahwa ekosistem ini dibangun oleh dua komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda mati. Misalnya, contoh ekosistem danau berikut ini. Kalian akan melihat komponen biotik dan abiotiknya. Komponen biotiknya di sini ada berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari tumbuhan teratai, katak, burung, dan juga bebek. Nah, untuk komponen abiotiknya atau benda matinya, di sini kan ada air, tanah, bebatuan, dan lain-lain. Sedangkan jika dilihat dari peranannya dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, detrivor, dan decomposer. Produsen adalah organisme yang bisa membuat makanannya sendiri, atau disebut juga dengan autotrof. Contohnya adalah organisme yang berklorofil, misalnya tumbuhan, karena bisa melakukan fotosintesis. Selanjutnya, konsumen. Konsumen ini adalah organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, atau disebut dengan heterotrof, kebalikan dari autotrof ya adik-adik. Nah, untuk konsumen ini dibagi menjadi 4 berdasarkan kebutuhan makannya. Yang pertama, herbivora, pemakan tumbuhan; karnivora, pemakan hewan lainnya; insektivora adalah karnivora, pemakan serangga; dan omnivora adalah pemakan hewan dan juga tumbuhan. Berikutnya ada detrivor. Pada dasarnya, detrivor ini termasuk ke dalam konsumen karena mendapatkan materi dan energi dari organisme lainnya. Detrivor adalah organisme yang memakan detritus atau sampah yang merupakan bagian dari makhluk hidup yang sudah mati dan meluruh. Detrivor ini memegang peranan penting di dalam ekosistem karena membantu decomposer untuk mempercepat menguraikan sisa makhluk hidup. Contoh makhluk hidup yang termasuk detrivor adalah cacing tanah, kaki seribu, dan bintang laut. Berikutnya ada decomposer. Decomposer ini merupakan mikroorganisme yang bertugas menguraikan senyawa organik menjadi anorganik yang berasal dari sisa makhluk hidup yang telah mati, misalnya jamur dan bakteri pembusuk. Kita lanjut ke komponen ekosistem yang kedua, yaitu komponen abiotik atau benda mati yang ada di sekitar makhluk hidup, seperti cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini sebagai sumber energi, karena tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis, dan selanjutnya makhluk hidup yang lainnya juga tidak akan memperoleh kehidupan. Selanjutnya ada air yang merupakan komponen penting penyusun sel makhluk hidup dan sebagai habitat. Berikutnya ada udara yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk melakukan respirasi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Selanjutnya ada suhu yang berpengaruh terhadap metabolisme dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Sedangkan mineral didapatkan dari tanah untuk kelangsungan hidup organisme fotosintetik atau organisme yang melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Selain mineral, derajat keasaman atau pH dari suatu media akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan organisme. Misalnya, keanekaragaman organisme di daerah yang tanahnya netral lebih tinggi dibandingkan dengan tanah gambut yang bersifat asam. Nah, adik-adik, pernahkah kalian memperhatikan bahwa setiap makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik? Tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air, karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Hewan mendapatkan makanan dari tumbuhan atau hewan lainnya. Tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh mikroorganisme, dan mineral hasil penguraian akan digunakan lagi oleh tumbuhan. Kalian perhatikan dengan seksama, terdapat interaksi di antara komponen ekosistem tersebut. Interaksi tersebut dibedakan menjadi kompetisi, predasi, herbivori,
dan simbiosis. 1. Kompetisi. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup untuk mendapatkan makanan atau tempat hidup. Misalnya, kompetisi antara sapi dan kambing yang berada dalam satu tempat memperebutkan makanan. Selain itu, ada dua pohon yang berdekatan akan berkompetisi mendapatkan nutrisi, air, bahkan cahaya matahari. 2. Predasi. Predasi adalah interaksi makhluk hidup di mana organisme yang satu memangsa organisme lainnya. Contoh, macan memangsa rusa. 3. Herbivori. Herbivori adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana organisme herbivora memakan populasi tumbuhan atau produsen di ekosistem. Contoh, interaksi herbivori adalah kerbau memakan rumput seperti pada gambar berikut. 4. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang sangat erat yang dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Perbedaannya, simbiosis mutualisme ini adalah interaksi yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contoh, kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu mendapatkan madu sebagai makanannya dan bunga dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu. Selanjutnya, simbiosis parasitisme yaitu interaksi di mana yang satu untung dan yang satu dirugikan. Contoh antara nyamuk dengan kulit kita. Sedangkan simbiosis komensalisme ini adalah yang satu untung dan yang satu tidak untung maupun tidak rugi. Contoh antara anggrek dengan pohon. Anggrek mendapatkan keuntungan karena terbantu menempel pada pohon untuk mendapatkan cahaya matahari dan air dari udara. Sedangkan pohon tidak dirugikan karena anggrek hanya menempel saja pada batang pohon. Selanjutnya kita membahas mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Contoh rantai makanan berikut ini. Di sini rumput merupakan produsen karena bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan belalang, katak, ular, dan elang masuk ke dalam konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme yang lain. Nah, di sini konsumen karena ada 4, jadi ada 4 tingkat, yaitu konsumen tingkat 1 pada belalang, konsumen tingkat 2, tingkat 3, dan konsumen tingkat 4 pada elang. Di dalam ekosistem, rantai makanan tidak berdiri sendiri loh, tetapi terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan yang disebut jaring-jaring makanan. Berdasarkan contoh gambar berikut, kita tahu bahwasanya jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Adik-adik bisa melihat dari garis panah berwarna merah ini ya, yang menunjukkan hubungan dari beberapa rantai makanan. Nah, gimana adik-adik sudah paham atau belum? Semoga adik-adik bisa dengan mudah memahaminya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar teman-teman yang lain bisa belajar di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.